Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Juleha. Pada video kali ini, Ibu Juleha akan menyampaikan pendalaman materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, Ibu Juleha akan menyampaikan muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan IPS. Baiklah anak-anak ibu, muatan pertama yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu materinya tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pewawancara dan apa itu narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan wawancara. 1. Tentukan topik wawancara. 2. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. 3. Tentukan narasumber yang akan diwawancara. Saat kalian melakukan wawancara, sebaiknya sikap kalian harus baik dengan narasumber. Berikut ini adalah sikap yang baik saat kita melakukan wawancara, seperti 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Selain sikap yang baik, ada juga hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, seperti 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Baiklah anak-anak ibu, sekarang muatan yang kedua yang akan kita pelajari yaitu muatan IPA dengan materi kerusakan lingkungan. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak ibu, jika interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang, maka akan menimbulkan berbagai masalah. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti
membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, contohnya menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut dan lainnya. Nah, sekarang muatan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu muatan IPS dengan materi kenampakan alam dan pemanfaatannya. Pada muatan IPS kali ini kita akan mempelajari kenampakan alam seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. 1. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah biasanya dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Penduduk di dataran rendah biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Contoh hasil pertanian yang ada di dataran rendah yaitu padi, tebu, dan kelapa sawit. Anak-anak ibu, berikut ini adalah contoh hasil peternakan di daerah dataran rendah, seperti peternakan kambing dan perikanan air tawar, yaitu ikan lele. 3. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Anak-anak ibu, berikut ini ibu akan memberikan beberapa contoh pemanfaatan daerah pantai. Untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Untuk lahan pertanian garam. Untuk digunakan sebagai pelabuhan. Mata pencaharian penduduk di pantai biasanya seperti 1. Nelayan, 2. Peternak ikan, 3. Petani kelapa, 4. Petani garam, dan 5. Penjaga pantai. Baik anak-anak ibu, tadi sudah ibu jelaskan muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan IPS. Sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan teliti dan jika sudah selesai kalian bisa kirimkan jawabannya ke guru kelas kalian ya. Jangan lupa belajar yang rajin dan semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu Juleha selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.